Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga untuk seluruh sahabat pecinta olahraga dimanapun kalian berada. Timnas Indonesia hari ini bukan hanya menjadi sorotan rakyat Indonesia, tapi juga menjadi bahan pembahasan hangat di berbagai media asing. Salah satunya, media olahraga Vietnam yang menulis kritik cukup tajam. Kritik yang mungkin membuat telinga kita panas, tapi di sisi lain patut kita jadikan bahan introspeksi. Dalam 2 laga terakhir kualifikasi Piala Dunia, Garuda gagal meraih kemenangan. Bukan hanya hasil yang disorot, tetapi performa, terutama performa para pemain naturalisasi yang diharapkan jadi pembeda. Sayang, ekspektasi tinggi itu belum sepenuhnya terjawab. Media Vietnam bahkan menyebut kondisi beberapa pemain kita sebagai menyedihkan. Kata itu keras, seolah tak berperasaan. Tapi begitulah dunia sepak bola profesional, tidak ada tempat untuk basa-basi. Beberapa nama yang jadi sorotan diantaranya Jordi Amat, yang disebut lambat beradaptasi dan tak lagi bugar penuh. Sandy Walsh, yang performanya naik turun pasca cedera panjang. Shane Patinama, yang juga dinilai belum menemukan ritme terbaik. Padahal, ketika pertama kali dinaturalisasi, mereka semua dielu-elukan sebagai pilar masa depan Garuda. Bukan hanya soal hasil pertandingan, tapi soal proses naturalisasi yang dinilai lebih mementingkan nama besar daripada kesiapan fisik dan mental. Banyak supporter Indonesia membela para pemain naturalisasi, menyebut proses adaptasi itu wajar. Namun di sisi lain, ada juga yang kecewa karena pemain lokal yang sedang on fire di Liga 1 justru tidak diberi menit bermain lebih banyak. Berikut data statistik singkat dalam 2 laga terakhir. Jordi Amat, 80% akurasi umpan tapi hanya 45% duel berhasil. Shane Patinama, Waden crossing sukses dari 7 percobaan. Sandy Walsh, 3 kali kehilangan bola di area berbahaya. Angka-angka ini memperlihatkan bahwa kebugaran dan adaptasi memang belum 100%. Shin Tae-yong sendiri dalam konferensi pers menegaskan bahwa tim ini masih dalam proses perbaikan. Namun, tekanan publik sudah semakin besar, karena hasil kualifikasi sangat menentukan reputasi sepak bola Indonesia. Seorang pengamat sepak bola nasional mengatakan, naturalisasi tidak salah, tetapi harus ada seleksi yang sangat ketat. Bukan hanya administrasi kewarganegaraan. Harus diuji kebugaran, motivasi, dan komitmen jangka panjang. Di sisi lain, kritik media Vietnam bisa jadi pengingat bahwa Indonesia tak bisa terus bergantung pada solusi instan. Pembinaan pemain muda dan penguatan kompetisi lokal tetap kunci utama. Sepak bola kita sedang di persimpangan. Antara terus mencari jalan pintas dengan naturalisasi, atau memulai perjalanan panjang membangun pondasi dari akar rumput. Kritik dari luar negeri memang pahit, tapi terkadang hanya cermin yang tak memihak yang bisa menunjukkan betapa serius masalah kita. Pada akhirnya, semua ini bukan tentang 1-2 pemain, bukan tentang popularitas, tapi tentang tanggung jawab kepada 270 juta rakyat Indonesia yang bermimpi melihat Garuda terbang tinggi di panggung dunia. Sahabat pecinta olahraga, bagaimana menurut kalian? Apakah proses naturalisasi sudah tepat? Ataukah kita terlalu terburu-buru? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, sound, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan analisa terbaru seputar sepak bola Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga!